Probing memiliki arti pemeriksaan atau menyelidiki, sedangkan prompting memiliki arti tuntutan atau dorongan. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan kata-kata mereka sendiri dalam model pembelajaran probing prompting. Selama proses pembelajaran di kelas, pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan tujuan pendidik dapat mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran probing prompting merupakan model pembelajaran dengan cara pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan tujuan agar pendidik mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Menurut Ngalimun, model pembelajaran probing prompting merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan. Pertanyaan yang disajikan bersifat menuntun dan menggali gagasan peserta didik, sehingga proses berpikir peserta didik terjadi dan peserta didik mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru yang dimilikinya. Selanjutnya, peserta didik dapat membentuk konsep, aturan, dan prinsip menjadi pengetahuan baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priyatna, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran probing prompting dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang penuh tantangan dan dalam pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi serta keaktifan. Peserta didik juga cenderung lebih memperhatikan karena peserta didik harus selalu siap jika mereka tiba-tiba ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang disajikan pendidik. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang bisa diterapkan pembelajaran di dalam kelas adalah model probing prompting. Pembelajaran probing prompting merupakan model pembelajaran yang memusatkan guru untuk menyajikan pertanyaan yang bersifat mendorong dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang melibatkan pengetahuan tiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Model pembelajaran ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam belajar di kelas sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran probing prompting sangat cocok diterapkan untuk peserta didik pada jenjang sekolah dasar karena dapat melatih kreativitasnya. Pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Pada prinsipnya, model probing prompting merupakan model pembelajaran interaktif karena memfokuskan pada keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran dapat dilaksanakan guru dengan berbagai pendekatan. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, guru menggunakan media gambar maupun dengan contoh kasus sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran dengan model probing prompting menurut Sudarti dalam UIU tahun 2010 meliputi yang pertama, siswa dihadapkan dengan situasi baru, misalnya guru menyajikan gambar, rumus, atau situasi lain yang mengandung permasalahan. Kemudian, siswa harus memperhatikannya. Langkah kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami permasalahan tersebut. Langkah ketiga, guru menyajikan pertanyaan yang sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Langkah yang keempat, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat merumuskan jawabannya. Langkah yang kelima, guru menunjuk salah satu siswanya untuk menjawab pertanyaan yang sudah disajikan. Langkah keenam, jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain mengenai jawaban dari siswa sebelumnya. Namun, jika jawabannya kurang tepat, maka guru mengajukan pertanyaan lain yang bertujuan untuk menuntun siswa untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, kegiatan pada langkah ini menuntut seluruh siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi dan menggali pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dan langkah yang terakhir yaitu guru mengajukan pertanyaan akhir yang berbeda kepada siswa yang berbeda pula. Pertanyaan yang diajukan oleh guru ini lebih menekankan bahwa indikator atau tujuan pembelajaran telah benar-benar dipahami oleh seluruh siswa. Kelebihan dari metode pembelajaran probing prompting adalah pertama, dapat mendorong peserta didik untuk dapat aktif berpikir. Kedua, memberi keluangan kepada peserta didik untuk dapat bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Tiga, perbedaan pendapat antar peserta didik dapat diselesaikan atau diarahkan misalnya dalam bentuk diskusi. Keempat, pertanyaan dapat menarik dan memfokuskan perhatian peserta didik. Kelima, sebagai cara untuk meninjau kembali atau review bahan pelajaran yang sebelumnya sudah dipelajari. Keenam, menumbuhkan keberanian dan keterampilan peserta didik untuk menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Selain kelebihan, metode pembelajaran probing prompting mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan tidak akan cukup untuk peserta didik dalam jumlah yang banyak.
Dan banyak waktu yang terbuang ketika beberapa peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan. Kedua, cenderung untuk menjadikan peserta didik takut karena guru kurang dapat membuat suasana menjadi ceria dan kurang dapat mendorong peserta didik untuk berani dan mengutarakan pendapatnya. Ketiga, guru tidak dapat membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh peserta didik. Keempat, dapat menghambat cara berpikir peserta didik ketika peserta didik tersebut tidak menjawab sesuai yang diharapkan. Kegiatan aktivitas belajar peserta didik yang dimaksud dalam proses implementasi penerapan model pembelajaran probing prompting di sekolah dasar ialah untuk melihat respon aktivitas peserta didik terhadap guru ketika mengajar. Sedangkan aktivitas mengajar guru disesuaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang terdapat pada RPP. Dan langkah-langkah sebelumnya yang telah disebutkan, secara sederhana implementasi model pembelajaran probing prompting di sekolah dasar dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua, pengenalan situasi dengan menyajikan permasalahan. Yang ketiga, penyajian pengetahuan. Yang keempat, pemberian umpan balik. Dan yang kelima, penguatan pemahaman. Berikut contoh implementasi model pembelajaran probing prompting di sekolah dasar. Yuk simak terus videonya. Pada hari Senin pagi pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, siswa-siswi dan guru masuk ke ruang Zoom yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa berkumpul di kelas melalui Zoom ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Syifa, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir, Bu. minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan sumber makanannya. Baik, Bu. Baik, Nanti Bu. Ibu akan kasih pertanyaan, yang bisa menjawab pertanyaan akan diberi nilai tambah. Sebelum ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat apa saja bagian dari tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Fatimah. Saya izin menjawab, Bu. Bagian dari tumbuhan itu ada daun, batang, akar, bunga, dan juga biji. Bagus, Fatimah. Pada materi kali ini, yang akan kita bahas pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas jenis makanan hewan. Dan yang ketiga, kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar dapat mengidentifikasi makanan hewan yang dikenal di sekitar kalian. Dan kalian dapat menggolongkan atau mengelompokkan hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan daging atau karnivora, dan hewan pemakan keduanya atau pemakan segala, yaitu omnivora. Hewan yang hidup di sekitar kita sangat beragam. Nah, salah satu cara menggolongkan hewan itu bisa berdasarkan jenis makanannya. Ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan daging, ada pun yang memakan keduanya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan itu memiliki gigi seri yang tajam dan tidak bertaring. Sementara hewan pemakan daging itu memiliki gigi taring yang tajam. Kalau hewan pemakan segala itu memiliki beberapa jenis gigi, yaitu gigi tajam untuk merobek makanannya dan gigi datar yang berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanannya. Nah, ada yang tahu apa saja hewan yang memakan tumbuhan? Saya tahu, Bu. Kelinci.
Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban Rahma benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Sarah, tahu tidak hewan apa yang memakan tumbuhan selain kelinci? Jerapah, Bu. Bagaimana Syifa? Apa jawaban Rahma dan Sarah benar? Benar, Bu. Karena kelinci memakan rumput, wortel yang merupakan tumbuhan, dan jerapah juga makan daun-daunan, Bu. Nah, kelinci dan jerapah termasuk hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Sekarang, kalau hewan pemakan daging, Fatimah, sebutkan hewan pemakan daging apa saja. Singa dan beruang, Bu. Memang beruang makannya apa sih, Fatimah? Daging, kacang-kacangan, daun-daunan, Bu. Nah, berarti beruang termasuk hewan pemakan apa? Ini, Bu, beruang termasuk pemakan segala, bukan pemakan daging saja. Nah, kalau singa termasuk hewan pemakan daging, sedangkan beruang itu termasuk pemakan segala. Hewan pemakan daging disebut juga karnivora. Hewan pemakan segala itu disebut juga omnivora. Apakah ada yang tahu lagi hewan yang termasuk omnivora selain beruang? Saya tahu, Bu. Semut ya, Bu, termasuk hewan omnivora. Bagaimana Sarah? Apa jawaban Syifa benar? Benar, Bu. Karena semut memakan semua jenis makanan seperti gula, daging yang berserakan atau yang sisa-sisa, buah-buahan, dan lainnya. Benar sekali. Kalian suka lihat kan semut membawa sisa makanan seperti buah, sayuran, daging ayam, dan sebagainya. Karena itu semut termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Baik, bagus sekali jawaban-jawabannya. Rahma, tolong disimpulkan untuk pelajaran hari ini. Baik, Ibu. Jadi kesimpulannya, hewan herbivora itu contohnya itu kelinci sama jerapah, karena mereka itu makan tumbuhan. Tapi masih banyak lagi sih contoh hewan herbivora. Contohnya tuh kayak kambing, sapi, kuda, belalang, terus dan lain sebagainya. Terus kalau hewan karnivora itu pemakan daging atau hewan lain. Contohnya itu kayak singa, harimau, serigala, buaya, ular, sama hiu. Terus kalau misalnya omnivora itu hewan pemakan segala. Contohnya itu kayak beruang, semut, ayam, musang, babi, tikus, dan lain sebagainya. Terima kasih Rahma. Bagus sekali kesimpulan dari Rahma. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham. Baik, jadi benar apa yang telah disampaikan oleh Rahma. Contoh hewan herbivora yaitu kambing, sapi, kelinci, dan jerapah, karena mereka memakan tumbuhan. Hewan karnivora itu hewan pemakan daging seperti singa, harimau, serigala, buaya, ular, hiu, dan sebagainya. Sedangkan hewan omnivora itu adalah hewan pemakan segala seperti beruang, semut, ayam, musang, babi, tikus, dan sebagainya. Oke, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan aktif dan antusias. Kita akhiri pelajaran hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk aktifan kalian semua. Hore! Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ketua kelas mohon dipimpin doa untuk pulang. Baik, teman-teman, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih sudah aktif dan antusias mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Guru. Bu.